Ayo pengemis kecil. Pengemis kecil. Lepaskan pengemis kecil itu. Tin Wanxing saat kecil. Gu Yunxiang saat kecil. Jika seseorang menindasmu lagi di masa mudamu, katakan saja padanya, kamu dilindungi oleh Qin Wanxing. Qin Wanxing, saya pasti akan membalas budi Anda. Xian Yu, Marsekal Agung Rong Utara. Shen Yu sudah mati. Kalian masih tidak menyerah. Prajurit, kita menang. Kita menang. Kemenangan. Marsekal Qin. Marsekal Qin. Lagi. Baik, Nona. Bolehkah saya bertanya, apakah tamu terhormat datang ke keluarga Qin saya? Ada apa? Lihat baik-baik. Siapa aku? Itu kamu. Nora. Nona sudah kembali. Nora. Tua. Nona sudah kembali. Ibu. Kakak. Bagus. Pulanglah dengan selamat. Pulanglah. Kakakmu tidak kompeten. Kamu telah sangat menderita selama bertahun-tahun ini. Sekarang Rong Utara telah mundur. Keluarga kita akhirnya bisa bersatu kembali. Ayo, masuk ke rumah. Ibu membuatkanmu sesuatu yang lezat. Ayah. Maafkan putrimu yang tidak berbakti ini. Bertahun-tahun tidak pernah berbakti padamu dengan baik. Lin Er, mulai sekarang, kamu adalah dewa perang tak tertandingi. Aku tidak menyangka anak haram ini, dan benda ini. Tidak. Jika dia tahu itu aku, merusak reputasinya. Dia pasti akan membalas dendam. Masalah ini harus segera diselesaikan. Selain itu, identitas dewa perang yang tak tertandingi, itu harus menjadi milikku. Benar sekali. Demi masa depan keluarga Ken, tidak boleh muncul kesalahan sedikit pun. Wanxing, ini sup yang dibuat ibumu untukmu. Minumlah sekarang. Ketika ayahku masih hidup, yang paling aku cintai adalah kamu. Apakah kamu ingat ketika kamu masih kecil? Mari kita berlatih seni bela diri bersama. Ayahku paling memujiku. Kamu juga. Karena aku seorang putri, ayahku sedikit lebih memanjakanku. Ayahku selalu paling menghargaiku. Atau kamu? Itu tidak penting lagi. Aku awalnya adalah putra sulung keluarga Qin. Seharusnya belajar seni bela diri. Tapi ayahku memperlakukanmu berbeda. Teknik tombak keluarga Qin. Dia memberikan segalanya yang dia miliki padamu. Karena kakakku lemah sejak kecil. Ayah, takut kamu akan menderita karena berlatih seni bela diri. Kakak, kamu tidak cemburu kan? Dan, sudah berapa tahun dia meninggal? Kamu memberiku obat.
Kenapa? 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 Ibu, kakak, kenapa? Ambil liantin jok ini dan turunlah, temui orang tua kandungmu. Ibu membuatkanmu sesuatu yang lezat. Lin Er, lakukan sendiri. Kamu seorang gadis. Sama seperti mengayunkan pedang dan tombak. Karena hanya jika kamu mati, aku bisa mewarisinya dengan percaya diri. Identitas dewa perang yang tak tertandingi. Jadi demi keluarga Qian. Pergi ke neraka. Kami keluarga Qian membesarkanmu, seorang bajingan. Bertahun-tahun, sudah waktunya bagimu untuk membalas budi. Lin Er, singkirkan mayatnya. Selain itu, biarkan bawahan mengingat. Qian Wanxing tidak pernah kembali ke keluarga Qian. Tuan, ibu tenang saja. Aku pasti akan mengurusnya. Setelah aku mendapatkan jasa militer, keluarga Qin kita akan segera melambung tinggi. Qin Fu, pelayan keluarga Qin. Buang saja di sini. Hutan ini penuh dengan binatang buas. Dalam beberapa hari, aku khawatir bahkan tidak akan ada tulang yang tersisa. Nono, tuan muda yang membunuhmu, jangan datang padaku. Kenapa kau banyak bicara? Darah nona muda, sebentar lagi akan menarik binatang buas. Kita harus segera pergi. Mengapa kamu ingin membunuhku? Kakak, mengapa kamu ingin membunuhku? Hai, Nona. Nona, apakah benar dia? Tunggu sampai kamu sembuh. Kita akan kembali membunuh di rumah Qin. Ayahku membesarku. Mengajariku seni bela diri. Bagaimana bisa aku membiarkan dia sudah berhenti membakar dupa? Kamu baru saja mengusir. Kasihan Fu Yangmu. Biarkan Qin Lin yang membunuhmu bebas berkeliaran. Salah bagimu melakukan ini. Tuan berkata, membalas kejahatan dengan kebaikan. Bagaimana membalas kebaikan? Memperlakukan orang jahat. Kita harus menggunakan guntur dan kilat. Apakah salah melakukan ini? Ini dia. Bunuh mereka semua dan jangan sisakan siapapun hidup-hidup. Pergi. Ada seorang pembunuh. Qin Fu. Nona muda. Anda terluka parah dan belum pulih. Bukan lawanku. Biarkan aku mengakhiri penderitaan MU. Qin Lin masih khawatir. Nona sulung belum mati. Bahaya tersembunyi keluarga Qin belum hilang. Tuan muda tidak akan tenang. Nona, pergilah dalam perjalananmu dengan tenang. Jadi Huang. Jadi Huang, tidak apa-apa. Aku akan membawamu ke dokter. Nona, itu tidak berguna. Aku tidak seberuntung kamu. Kali ini, aku akhirnya melindungimu. Tidak akan terjadi. Tidak akan terjadi. Aku baik-baik saja. Kamu tidak mungkin baik-baik saja, Nona. Kamu harus ingat. Kepada orang jahat. Untuk menggunakan. Gunakan petir. Nona. Balas. Dendam. Jadi Huang. Jadi Huang.
Berhenti. Apa kau tidak punya mata? Ini adalah istana Bupati. Jauhkan orang asing. Istana Bupati. Ini adalah kenang-kenangan saya. Kebutuhan apapun, temui saya di Gang Jingku di Beijing. Jimat Kilin Giok hitam. Melihat jimat sama seperti melihat Bupati. Aku ingin bertemu Gu Yunshan. Ya. Wansing. Wansing, saya datang. Gu Yunshan. Aku harus memanggilmu. Pengawas militer. Masih seorang pengemis kecil. Anda ingat siapa saya? Aku. Cepat, cari dokter. Ya. Saya berjanji akan membalas budi Anda. Anda tidak boleh mati. Tidak boleh mati. Wansing, apakah saya terlihat bagus dengan apa yang saya kenakan hari ini? Pakaian saya. Tapi saya menggunakan brokatsu terbaik. Itu berharga. The film was translated and Anda narrated by M. di kamp Media. militer. 1 keping tembaga. Saya berharap bisa memecahnya menjadi 2 bagian. Hadiah yang diberikan kepada Anda oleh istana. Anda memberikan semuanya. Keluarga saudara-saudara yang gugur. Itulah mengapa saudara-saudara bersedia berjuang sampai mati untuk Anda. Tidak disangka. Mantan pengemis itu. Dia sekarang adalah bupati. Dia akhirnya bisa melindungi Anda. Nah. Ini semua salahku. Kakakku. Marsekal Agung. Satu-satunya keturunan. Hidup di jalanan. Nah. Maukah kau memanggilku ayah baptis? Yunshan bertemu ayah angkat saya. Bagus. Cepat bangun. Ayah angkat. Baik. Wansing. Saya sekarang. Saya pantas membalas budi Anda. Wansing. Saya tahu Anda punya tunangan. Tapi saya tidak bisa melepaskan Anda. Saya juga tahu Anda bergabung dengan tentara demi saudara Anda. Jadi saya, bupati, pergi ke pasukan perbatasan sebagai pengawas, hanya untuk melindungi Anda. Sekarang pertunangan Anda batal. Saya akhirnya bisa menyukai Anda. Ibu membuatkanmu sesuatu yang lezat. Tidak mau, ambil liantin jok ini. Pergilah ke sana bersama orang tua kandungmu. Saling mengenali. Kenapa? Tapi mengapa Anda tidak mau membuka mata? Lihat siapa yang melindungi Anda. Mengapa kamu memperlakukanku seperti ini? Kenapa? Saya selalu menyukai Anda. Huyang, Aku secara resmi memutuskan pertunanganku dengan Qin Wanxin. Qin Lin. Jadi Huang, Wansing. Nona. Balas dendam. Kenapa? Mengapa kamu memperlakukanku seperti ini? Gu Yunshan. Maaf. Gu Yunshan. Fuyang dan aku memutuskan pertunangan. Ji Huang menyelamatkanku. Dia dibunuh oleh Qin Lin. Binatang buas itu. Mulai sekarang, saya di sini.
Tuan. Tubuh Nona Kiev. Tidak masalah. Istirahatlah beberapa hari dan Anda akan pulih. Turunlah. Qin Lian, yang terbaik di militer. Sekarang, menganugerahkan gelar Markuis Juara kepada Qin Lian, Adipati Xiangwu. Pelan-pelan. Temu Yang Mulia Bupati. Ribuan tahun, ribuan tahun, ribuan tahun. 3 tahun tidak bertemu. Bupati hari ini, dia benar-benar datang ke istana. Sejak Kaisar, setelah mengambil alih kekuasaan, Bupati tidak lagi peduli dengan urusan pemerintahan. Sidang hari ini, aku khawatir sesuatu yang besar sedang terjadi. Yang Mulia, mendiang Kaisar berkata, sebelum penobatan Yang Mulia, semua urusan penting istana perlu dibicarakan dengan kakak saya. Hari ini, Yang Mulia secara pribadi menganugerahkan gelar Markuis Juara. Apakah itu tidak menghormati wasiat terakhir mendiang Kaisar? Kakak Kaisar telah mengabaikan urusan negara selama beberapa tahun. Aku pikir, kakakku, izinkan aku memerintah negara. Yang Mulia, apakah Anda tahu di mana saya berada selama beberapa tahun terakhir? Kakak Kaisar, di mana kamu? Kakakku, saya telah berpatroli di perbatasan, menjabat sebagai pengawas militer selama beberapa tahun. Saya juga memiliki beberapa interaksi dengan Marsekal Qin. Benarkah? Itu. Menteri. Belum pernah melihat. Yang Mulia Bupati. Benarkah? Raja ini belum pernah melihat Marsekal Qin. Tapi Anda sangat gugup sekarang. Apakah mungkin Anda palsu? Marsekal Qin berjuang untuk negara dan rakyatnya. Sekarang dinobatkan sebagai juara. Pahlawan besarku. Kakak Kaisar. Jangan bawa dia. Lelucon yang bagus. Pengawal saya mahir dalam pertarungan tombak. Aku dengar Marsekal Qin, Xian Yu Rong Utara. Dia bersikeras agar aku datang, menunjukkan padanya berkeliling. Keterampilan senjata dewa perang tak tertandingi. Upacara kanonisasi hari ini tidak sebaik Marsekal Qin, hanya untuk memuaskan pengawalku. Sebuah keinginan kecil. Bupati, mengapa Anda menargetkan saya di mana-mana? Apakah dia benar-benar bertugas di pasukan perbatasan? Saya melatih. Itu adalah trik pembunuhan. Hanya membunuh orang. Tidak ada kinerja. Mohon pencerahannya. Senjata saya hanya ditujukan pada kaum barbar, tidak pernah mengarahkan rakyat saya dari Dayao. Benar sekali. Saya adalah juara Dayao. Memang seharusnya begitu. Cintai rakyat seperti anak sendiri. Ini adalah peraih nilai tertinggi ujian tahun ini, Kak. Aku dengar kau adalah siswa terbaik di sekolah menengah. Kau telah meninggalkan istrimu yang berbagi kesulitan denganmu, menikahi putri menteri keuangan. Karakter seperti itu. Beraninya kau menyela di depanku. Yang Mulia, Anda hanya tahu satu. Saya tidak tahu yang kedua. Tunangan saya, Qin Wanxing. Dia. Kakak saya. Kebajikan ini sungguh. Fuyan. Tapi tidak apa-apa. Dia juga adik Marshal Qin. Qin Wanxing ini. Dia adalah orang yang pelin-pelan. Tidak mampu menjunjung tinggi kebajikan seseorang. Raja ingin mendengarkan. Bagaimana dia bisa menjadi jalan? Wanita ini, setelah bertunangan dengan saya, menghilang selama 5 tahun. Dengar, dia kawin lari dengan seorang pria. Dan pria ini, masih seorang pengungsi tanpa tempat asal. Omong kosong. Aku akan membunuhmu. Lancang. Anda hanya seorang penjaga kecil di istana. Beraninya Anda berbicara begitu sombong. Apakah ada Yang Mulia mempertimbangkannya? Mohon Yang Mulia, hukuman, pengawal. Seret dia ke bawah. Perintah kecil dan agung. 20 pukulan tongkat. Aku lihat siapa yang berani. Yang Mulia, dia adalah orangku. Biarkan aku yang menanganinya. Fuyang. Raja bertanya padamu, apa yang baru saja kau katakan? Segala sesuatu tentang Qin Wanxing. Apakah ada bukti? Yang Mulia, tidak apa. Tapi, meskipun saya tidak mau mengakuinya, tapi apa yang dikatakan kakak Fu, itu benar. Awalnya itu adalah skandal keluarga.
Tapi di hadapan Yang Mulia, saya tidak berani mengetahui, tapi tidak berbicara. Kakak Kaisar, bagaimana menurutmu? Rakyatku. Cukup baik. Baiklah. Semua baik. Selamat, Yang Mulia. Dalam sastra, ada sarjana terkemuka, Tuan Fuyang. Dalam seni bela diri, ada dewa perang tak tertandingi, Qin Lin. Tentu saja. Sekarang Rong Utara telah diselesaikan. Kedamaian di bumi. Kakak Kaisar, mengapa tidak melepaskan? Betapa menyenangkannya menjadi tuan muda kaya. Yang Mulia benar. Yang Mulia, Bupati, itu dipercayakan oleh mendiang Kaisar, seorang menteri yang dekat dan terpercaya, berbakti kepada negara. Sidang hari ini, pasti ada sesuatu yang penting. Saya rasa, mari kita dengarkan Bupati terlebih dahulu. Mengapa Anda datang? Kakak Kaisar. Kalau begitu kamu hari ini, mengapa kau di sini? Raja datang hari ini. Aku hanya ingin Yang Mulia melihat dengan jelas. Yang disebut sarjana utama Fuyang. Identitas asli dewa perang tak tertandingi Qin Lin. Yang Mulia masih muda. Wajar jika orang tidak mengenal satu sama lain dengan baik. Tapi kesalahan terus menumpuk. Itu berarti raja ini bertanggung jawab. Dipercayakan oleh mendiang Kaisar. Fuyang, kau bilang Qin Wanxing tidak setia. Tidak tahu bagaimana bersikap. Kawin lari dengan pengungsi. Apakah kau punya bukti? Yang Mulia, mengenai Qin Wanxing. Setelah saya bertunangan dengan Anda, menghilang selama 5 tahun. Selama 5 tahun ini, dia tidak ada kabar. Jika Anda belum melakukannya, hal-hal yang tidak pantas. Jadi mengapa, selama 5 tahun ini, dia tidak berani tampil di depan umum? Kotor. Tidak pernah muncul di depan umum. Hanya melakukan hal-hal yang tidak pantas. Raja itu selama 3 tahun, tidak pernah muncul di istana. Apakah ini 3 tahun? Raja juga melakukannya. Hal-hal yang tidak pantas. Sarjana terkemuka. Pikiran di kepala. Sangat kotor. Yang Mulia Bupati. Qin Wanxing, bagaimanapun juga, dia hanyalah seorang wanita. Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan Anda, Bupati? Jangan memujiku. Fuyang. Kau ingin menikahi Putri Menteri Keuangan. Sebelum pengaturan ini, wanita yang bertunangan denganmu mengarang cerita jahat tentangnya. Melukai seseorang dengan serius, hatinya pantas mati. Yang Mulia, apakah ini untuk Menteri Toa? Apa kesalahpahamannya? Oleh karena itu, dia mempersulit menantunya. Wang Xuan berani. Kau adalah Menteri Keuangan. Beraninya kau menggunakan sarkasme dalam perkataanmu, bertindak sembrono. Anda. Kau adalah Menteri Keuangan. Apakah masalah itu pantas mendapatkan pendapatku? Atau apakah karena raja telah tidak di istana, kau berani melakukan apapun yang kau mau? Sombong. Kakak Kaisar, Fuyang tidak punya bukti. Kakak Kaisar tidak punya. Qin Wanxing tidak melakukannya. Bukti sesuatu yang memalukan. Yang Mulia, jangan terburu-buru. Biarkan aku bertanya dulu. Beberapa pertanyaan tentang Qin Lin. Saya Qin Lin. Menaklukkan Rong Utara. Berbakti kepada negara. Jujur. Tuanku, silakan bertanya. Kakak, lihatlah. Marsekal Qin membunuh Shan Yu dan merebut bendera serigala. Kuda-kuda menginjak-injak istana kerajaan Rong Utara. Ini adalah rakyatku. Juga dewa perang Dayao yang tak tertandingi. Orang ini lebih sok daripada aku. Tapi aku ingin tahu berapa lama kau bisa terus berpura-pura. Qin Lin, aku bertanya padamu. Fuyang baru saja menyebutkan kakakmu tidak tahu bagaimana bersikap. Kawin lari dengan seseorang. Kau bilang apa yang dia katakan itu benar. Mana buktinya? Tidak ada bukti yang meyakinkan. Lalu mengapa kau bilang? Apakah yang dikatakan Fuyang itu benar? 5 tahun ini, saya benar-benar belum melihat kakak saya Qin Wanxing. Tapi saya mendengar beberapa rumor di rumah. Katanya dia bersama orang terkemuka kawin lari. Jadi saya juga belum pernah melihatnya. 5 tahun ini, kau belum pernah melihatnya? Benar. 5 tahun ini, saya belum pernah melihatnya. Jika tidak, saya dengar dia kembali. Lalu menyebabkan keributan besar di pernikahan di kediaman sarjana terkemuka. Saya juga tidak tahu, kakak saya masih hidup. Benar sekali, setelah saya bertunangan dengannya. 5 tahun, dia menghilang selama 5 tahun. Ini adalah gelar sarjana utama saya. Dia langsung datang ke pintu. Tujuannya hanya ingin menduduki posisi istri sarjana utama. Wanita ini benar-benar kejahatan. Raja bertanya pada Qin Lin, apa yang kau katakan? Qin Lin, Raja bertanya padamu. Kau bilang kau belum melihat Qin Wanxing dalam 5 tahun terakhir.
Tapi bagaimana raja mendengar? Sebulan yang lalu dia, dari perjamuan pernikahan yang, setelah pergi, lalu kembali ke keluarga Qin. Desas-desus. Ini Veta, yang muliaku, Anda tidak bisa mempercayai saya. Qin Lin, kau tahu aku, mengendalikan mata-mata di seluruh wilayah. Bayou ini, tidak ada yang ingin aku ketahui yang, tidak aku ketahui. Apakah kau yakin? Tidak pernah melihat Qin Wanxing. Di istana, Kaisar hadir. Setiap kebohongan yang kau ucapkan, itu adalah kejahatan menipu Kaisar. Tapi kau akan kehilangan kepalamu. Qin Wanxing adalah adik saya. Bagaimana mungkin saya bisa membantu? Orang luar melukai adik saya dengan serius. Yang mulia, apa yang saya katakan, semuanya adalah fakta. Selama 5 tahun ini, saya belum pernah melihat adik saya Qin Wanxing. Saya hanya mendengar beberapa berita. Dia tidak puas dengan perjodohan yang diatur ayahnya dengan orang-orang kelas 1. Pernikahan pribadi. Saya tidak pernah melihatnya lagi. Kakak Kaisar. Marsekal Qin membunuh Shan Yu, menekan Rong Utara. Kata-katanya tegah. Setiap kata seberat 1000 kati. Aku sangat percaya. Kakak Kaisar. Pasukan Qin berjuang untuk negara selama bertahun-tahun. Dewa perang tak tertandingi di pasukan. Teladan bagi semua prajurit di seluruh dunia. Adikku sangat agresif. Bukankah begitu? Mendinginkan hati semua pejabat sipil dan militer. Dingin. Hati prajurit. Yang mulia benar. Kali ini, Bupati agak sembrono. Marsekal Qin menenangkan Ram Utara. Pencapaian besar. Bagaimana mungkin kita menyusahkan Marsekal Qin atas masalah sepele seperti itu? Kata-kata yang mulia. Terlalu dini untuk diucapkan. Mengapa dia seorang wanita? Qin Wanxing. Itu kamu. Qin Wanxing. Ini adalah tunangan sarjana nomor 1, adik Marsekal Qin. Kamu, dia dan Bupati, datang ke pengadilan bersama. Lalu dia dan Bupati, apa hubungannya? Qin Wanxing ini. Seberapa cantik dia? Bagaimana kamu? Mengapa aku tidak mati? Kakakku yang baik. Huyang, aku akan memberitahumu hari ini. 5 tahunku. Kemana aku pergi? Apa yang aku lakukan? Diam. Ini adalah pengadilan Dayao. Bagaimana saya bisa membiarkan wanita sepertimu bertindak sembarangan? Dewa perang tak tertandingi. Hanya itu? Jika bahkan kau bisa membunuh elit Rong Utara, lalu bisakah raja ini juga melakukannya? Yang mulia juga bisa. Saya melihat Anda adalah yang mulia Bupati. Jangan melakukan penghinaan terhadap kerajaan. Jangan memfitnah saya. Fitnah? Siapa yang memfitnah siapa? Berani. Qin Wanxing. Jangan berpikir. Kamu memiliki Bupati di belakangmu. Kamu bisa bertindak tanpa hukum. Di antara rekan-rekan, mereka takut pada Bupati. Abaikan. Tapi saya, sarjana terbaik tahun ini Fuyang, bersedia mengorbankan nyawa untuk menjadi benar. Badut. Tunggu aku membongkarmu. Yang mulia, aku Qin Wanxing, ingin menuduh sarjana terbaik yang baru dinobatkan demi kekayaan dan kehormatan, meninggalkan istrinya yang berbagi kesulitan dengannya, dan di pengadilan memfitnahku. Qin Wanxing, meskipun kamu adalah adik saya, tapi kamu adalah seorang wanita, berbicara keras di pengadilan. Kamu bersalah atas hukuman mati. Saya bisa mengorbankan jasa militer saya, menyelamatkan hidupmu, asalkan kamu diam sekarang. Diam dulu. Wanxing. Huyang, kamu dengarkan baik-baik. 5 tahun ini, kemana saja aku pergi, apa yang telah dilakukan? Aku dari Beijing. Sejak kecil, aku tidak suka menjahit dan lebih suka pedang dan senjata api. Mempelajari keterampilan tombak keluarga Qin yang sejati. 5 tahun yang lalu, surat wajib militer untuk Rong Utara yang menyerbu perbatasan telah tiba. Tapi kakakku, Qin Lin, lemah sejak kecil, tidak cocok untuk dinas militer. Aku bergabung dengan tentara demi kakakku, masuk ke tentara perbatasan, menyerang Rong Utara. 4 tahun yang lalu, Jenderal Gerilya Litiande salah masuk ke dalam perangkap memancing musuh ke Rong Utara. Sendirian di kedalaman, aku memimpin serangan kavaleri ringan, menyelamatkan 30.000 pasukan, berjuang hingga terkenal. 3 tahun yang lalu, aku memimpin 800 prajurit, mempertahankan celah Yumen. 3 bulan, aku menggunakan 800 prajurit, menahan 50.000 pasukan Rong Utara yang kuat. 3 bulan, aku juga membunuh Jenderal Rong Utara Wanyankang, membuat mereka tanpa pemimpin. Kacau balau, terpaksa mundur. 2 tahun yang lalu,
Aku memimpin pasukan 7 pertempuran sengit dengan Rong Utara, membunuh Raja Rong Utara Hoxi, Pangeran Chardin, menangkap Raja Bijaksana Kanan, menjarah 80.000 kuda perang, ternak dan domba yang tak terhitung jumlahnya, mendapatkan gelar Dewa Perang tak tertandingi. 1 tahun yang lalu, aku mengalahkan Rong Utara, penunggang serigala elit. Mulai sekarang, transisi ofensif dan defensif Dayao dan Rong Utara. Pasukan perbatasan menyerang di mana-mana. Rong Utara terpaksa bertahan, tidak lagi bisa masuk lebih dalam, dan menjarah rakyat. Huyang, 5 tahun ini, aku bertempur habis-habisan dengan Rong Utara di perbatasan, berkeringat dan berdarah untukku, tapi itu menjadi omonganmu yang tidak tahu diri, wanita yang kawin lari dengan para pengungsi. Lelucon, ini adalah kata-kata sepihakmu. Biarkan saya menunggu, biarkan Yang Mulia. Bagaimana bisa percaya? Kamu adalah seorang wanita, berani mengklaim identitas Dewa Perang tak tertandingi. Yang Mulia, wanita sombong ini harus dilemparkan ke penjara. Pilih hari untuk dieksekusi. Kalian semua, kalian ingin melihat buktinya? Baik. Aku akan menunjukkannya kepada kalian. Tidak, tidak. Ini adalah penyelamatan Jenderal Gerilya. Ini adalah pembunuhan Raja Hoxi. Ini adalah pertempuran Mobi. Ini adalah pengepungan Silyang. Jangan lihat. Tunggumu, jangan melihat. Kau tidak perlu melakukan ini. Aku sudah mengatur semuanya. Ketika Si Huang meninggal, hatiku mati. Tidak masalah. Apakah kalian semua puas sekarang? Yang Mulia, mohon berikan perintah eksekusi Fuyang Qinlin. Yang Mulia, itu semua palsu. Saya tidak bersalah. Yang Mulia, saya telah mendengar. Dewa Perang tak tertandingi penuh keberanian. Tubuh yang kuat, meresap kemana-mana. 5 tahun di medan perang. Tidak pernah terluka. Mungkinkah karena bekas luka? Hanya menilai, dia adalah Dewa Perang tak tertandingi? Kau bajingan tua, apa yang kau katakan cukup lengkap. Apakah kau benar-benar melihat Dewa Perang tak tertandingi? Yang Mulia, hamba saya yang rendah hati, belum melihat Dewa Perang tak tertandingi, hanya mendengarnya. Hal-hal yang didengar, bisakah kau menganggapnya serius? Dalam beberapa tahun terakhir, aku belajar pelajaran di perbatasan. Saya ingin mendengar detailnya. Yaitu, jangan berunding dengan orang bodoh. Kamu. Jika kau ingin bicara, gunakan saja tinjumu. Yang Mulia, Bupati ada di pengadilan, memukuli Menteri Tua. Yang Mulia, mohon putuskan untuk saya, Menteri Tua saya. Kakak Kaisar, ini adalah ruang singgasanaku. Kau meninju Menteri Keuangan, menendang juara. Apakah kau masih menganggapku Kaisar Agung ini? Ingatlah itu. Penuh moralitas. Lalu dia memuntahkan darah. Ini adalah juara pilihanmu. Kaisar tidak terburu-buru. Aku akan butuh lebih banyak nanti. Dewa Perang tak tertandingi. Dewa Perang tak tertandingi. Gadis ini barusan, dia dikatakan sebagai Dewa Perang tak tertandingi. 1 bulan yang lalu, aku diperintahkan untuk kembali ke Beijing untuk menerima gelar. Pertama di kediaman Xuang Yuan. Diceraikan dan dipermalukan. Yang tidak kuduga adalah, aku kembali ke rumah. Kakakku, melihatku bergabung dengan tentara atas namanya, mengumpulkan jasa tempur untuk menjadi Dewa Perang tak tertandingi. Lalu dia membunuhku, di depan tablet ayahku. Kakak, meskipun aku cukup beruntung tidak mati, aku masih berpikir, memikirkan hubungan saudara, mempertimbangkan kamu adalah ayahku, satu-satunya garis keturunan. Bagaimana jika aku pensiun saja? Kamu tidak seharusnya, setelah menemukan keberadaanku, mengirim pembunuh, menyebabkan Si Huang meninggal. Dewa Perang tak tertandingi yang sejati, dibunuh oleh Dewa Perang tak tertandingi palsu. Siapa yang asli dan siapa yang palsu? Jangan bicara omong kosong. Tunggu dan lihat. Jika kamu tidak mengungkapkan pendapatmu, kamu tidak akan membuat kesalahan. Adikku yang baik, ayah akan kamu diselamatkan dari kematian, mengajarimu ilmu tombak keluarga Qian, membantumu memilih suami. Saya harap kamu bahagia. Tapi ketika ayah saya pergi, tidak ada yang mendisiplinkanmu. Kamu mulai bertindak sembarangan, menghilang selama 5 tahun. Saya akan melakukannya ketika saya kembali. Istri sarjana nomor 1.
posisi istri sarjana terbaik. Kau tidak bisa merebutnya. Sekarang kau datang untuk mencuri gelarku sebagai dewa perang tak tertandingi? Ya, kata-kata saja tidak cukup. Semuanya tergantung pada bukti. Ini masih belum jelas. Jangan bicara omong kosong. Nona Qin berkata, jika itu benar, itu tragis. Namaku Qin Lin di daftar militer. Perintah dewa perang tak tertandingi juga ada di tanganku. Jasa militer. Aku sendiri yang menyerahkannya kepada dewa perang tak tertandingi. Semua bukti benar-benar asli. Hanya mulutmu saja. Hanya ingin mengambil gelarku sebagai dewa perang tak tertandingi. Aku bergabung dengan tentara untukmu. Tentu saja namamu ada di daftar militer. Kamu di depan tablet ayahmu, membunuhku. Perintah dewa perang tak tertandingi ini. Ada juga jasa militer yang sedikit. Tentu saja ada di tanganmu juga. Jadi, kau hanya mengandalkan mulutmu. Hanya ingin merampas dariku posisi dewa perang tak tertandingi. Hanya ingin merebut gelar juara Menteri Perang. Masalah ini, bagaimana menurutmu, Baginda? Hamba akan menjadikan dokumen sebagai standar token identitas Marsekal Qin. Semua tunduk pada prosedur Kementerian Urusan Militer. Dikonfirmasi sebagai dewa perang tak tertandingi. Semuanya lihatlah. Wanita ini. Dia mengungkapkan. Seorang wanita berani mengatakan bahwa kau adalah dewa perang tak tertandingi. Apa kau benar-benar berpikir kami, para pejabat sipil dan militer, semuanya bodoh? Kau memukulku lagi. Karena kau terlalu banyak bicara. Para bangsawan sipil dan militer yang dominan. Mereka tidak berani bicara. Hanya seorang pejabat tingkat 6. Kompilasi Akademi Hanling. Berani bicara duluan. Sudah waktunya untuk bertarung. Raja sudah mendugamu. Bebek sekarat yang keras kepala. Tidak masalah. Raja sudah merekrut 3 jenderal tentara perbatasan. Datang dan bersaksi untuk Wansing. Mereka bertiga. Semua mengikuti dewa perang tak tertandingi. Pertempuran Rong Utara. Tentu saja mengenali. Siapa dewa perang tak tertandingi yang sebenarnya? Itu benar-benar asli. Hal palsu tidak akan pernah bisa menjadi asli. Tuan, mohon. Yang mulia, mohon umumkan. 3 jenderal besar tentara perbatasan datang ke istana. Umumkan. 3 jenderal besar pasukan perbatasan memasuki istana. Baginda, hamba, Li Tiangang, menghaturkan hormat. Baginda, hamba, Ma Yunfi, menghaturkan hormat. Baginda, hamba, Luo Shiheng, menghaturkan hormat. 3 menteri kesayangan, kalian boleh bangkit. Terima kasih, Baginda. 3 menteri kesayangan, kalian semua telah mengikuti dewa perang tak tertandingi, menaklukkan Rong Utara. Kalau begitu aku bertanya kepada kalian semua. Lihatlah kedua ini. Siapa dewa perang tak tertandingi yang sebenarnya? Baginda, ini adalah Marsekal Qin kami. Dewa perang tak tertandingi. Qin Lin, apakah kau punya hal lain untuk dikatakan? Aku sudah kembali mengenakan pakaian wanita. Tanpa diduga. Apakah kamu masih mengingatku? Marsekal Qin tidak perlu. Kami tidak sanggup menerima penghormatan ini. Kami dan Marsekal Qin berjuang bersama selama bertahun-tahun. Kami juga bukan orang bodoh. Sebenarnya, kami sudah tahu Marsekal Qin seorang gadis. Itu benar. Meskipun hamba belum pernah melihat wajah asli Marsekal Qin. Tapi bagaimanapun juga, kami bersama Marsekal Qin membunuh musuh. Marsekal Qin, bahkan jika kau berubah menjadi abu, kami juga mengenali bagaimana cara bicara. Mengutuk Marsekal Qin sampai mati, usap mulutmu, aku salah bicara. Berani sekali. Beraninya kau bicara omong kosong di depan Baginda. Aku telah bertarung bersamamu selama 5 tahun. Tidak pernah menunjukkan wajah asliku. Kau mengenali seorang wanita. Sebagai dewa perang tak tertandingi. Hatiku telah menjadi dingin. Jelaskan. Siapa itu? Berapa banyak uang yang kau berikan? Kau benar-benar membeli hubungan di antara kita. Persahabatan hidup mati. Rakyat jelata tak tahu malu. Berani memfitnah kami dan Marsekal Qin. Cari mati. Di balik ketiga jenderal ini, aku tidak tahu siapa di balik ini. Memfitnah pejabat rendahan. Hamba difitnah. Sayangku, tenang saja. Aku pasti akan mencari tahu kebenarannya. Tidak peduli siapa yang berdiri di belakang. Aku akan menjadi dewa perang tak tertandingi yang sebenarnya. Ambil keputusan. Baginda bijaksana. Yang jahat adalah yang pertama mengeluh. Qin Lin, kau tidak bilang. Apakah kau dewa perang tak tertandingi yang sebenarnya? Tentu saja. Di hadapan Baginda, hamba tidak berani bicara omong kosong. Semua orang tahu, dewa perang tak tertandingi, teknik tombak Phoenix, unik di dunia. Tidak sebaik kau bersaing dengan Qin Wansing. 3 jenderal besar mengikuti sepanjang tahun. Dewa perang tak tertandingi. Kau harus tahu teknik tombak Phoenix. Saat itu, siapa yang asli dan siapa yang palsu, jelas terlihat.
Teknik tombak Phoenix sangat kuat. Dia adalah adikku. Perihal mengambil nyawa adikku, begini, aku tidak bisa melakukannya. Kamu sudah melakukannya sekali. Apakah kamu takut untuk kedua kalinya? Selain itu, aku Qin Wanxing. Jika aku mati di tanganmu, aku mengakuinya. Fitang, ayahku pernah berkata, teknik tombak Phoenix bukan untuk digunakan oleh anggota keluarga Qin. Jangan sebut ayahmu. Kamu tidak pantas mendapatkannya. Dewa perang tak tertandingi, tidak takut pada gadis kecil. Omong kosong. Aku akan takut padanya. Kalau begitu, mari kita bertarung. Hidup atau mati. Qin Lin, aku memerintahkanmu. Tantang. Dewa perang tak tertandingi. Apa yang kau tunggu? Terima perintahnya. Menteri menerima perintah. Wanxing, tunggu, jangan menahan diri. Jangan khawatir. Dia tidak pernah menjadi lawanku sejak kecil. Aku tidak akan menahan diri. Maksudku jangan menahan diri adalah, jika kau punya kesempatan, tembak saja dia sampai mati. Ini. Ada begitu banyak orang di Istana Emas. Kau bunuh saja dia. Bunuh dia. Hal-hal berikut bahkan lebih sederhana. Aku mendengarkanmu. Pisau dan senjata. Datang saja. Lainnya, serahkan padaku. Qin Wanxing adalah Marsekal Qin. Tidak masuk akal. Gerakan mereka sama. Bagaimana kau membuktikannya? Qin Wanxing adalah Marsekal Qin. Mudah. Marsekal Qin adalah seniman bela diri terbaik di dunia. Triknya bisa sama. Kekuatannya tidak bisa sama. Wanxing, kau harus merebutnya dariku. Atas nama Dewa Perang tak tertandingi, arwah ayah di surga. Apa yang akan dia pikirkan saat melihatnya? Hari itu, kamu berada di depan peti mati ayahmu. Pisau yang menusuk hatiku. Ayahku sudah memikirkannya. Qin Wanxing, gerakanmu mematikan. Apakah kau ingin membunuh saudaramu? Aku masih bisa mengampunimu pukulan itu. Takdir si Huang. Kamu harus membayarnya kembali. Phoenix ilahi membakar langit. Apa yang harus dilakukan? Jika aku menerima serangan ini secara langsung, aku pasti akan mati. Tidak peduli. Ambil risiko. Kau menang. Gelar Dewa Perang adalah milikmu. Ayah melihatmu seperti ini. Dia pasti akan senang. Ambil itu. Ambil senjatanya dan terus tembak. Ayahku pernah berkata, keahlian menembak keluarga Qin tidak benar. Digunakan oleh orang tak bersenjata. Hanya kau yang akan percaya. Jadi aku menang. Sayang sekali. Karena kau mengaku kalah, maka kau adalah Marsekal Qin palsu. Yang mulia, aku dizalimi. Aku telah bertempur di medan perang selama bertahun-tahun. Tubuh sudah kelelahan. Sebulan yang lalu, pertempuran dengan Shan Yu. Dengan enggan membunuh Shan Yu, vitalitas telah rusak parah. Kekuatan sangat berkurang. Bagaimana berbicara dengan seorang setelah 5 tahun bekerja keras, mempelajari trik yang sama? Para ahli bertarung. Kapan kamu bertarung di medan perang? Kapan kamu membunuh Shan Yu? Dari kecil hingga dewasa. Kapan kamu mengalahkanku? Wanxing, kau seorang gadis. Aku melihat lagi, adik perempuanku yang tumbuh dewasa. Aku benar-benar tidak bisa memahaminya. Mengapa kau berpura-pura menjadi Marsekal Qin? Bukankah beberapa tahun ini kau diam-diam berkomunikasi dengan musuh? Ingin membawaku pergi. Dewa perang tak tertandingi. Bisakah kau menumbangkan dayaku?
Kau begitu tidak tahu malu dan licik, begitu kejam. Jika orang sepertimu berkedudukan tinggi di militer, bukankah itu akan mengguncang fondasi Dayau kita? Yang mulia, 3 jenderal besar tentara perbatasan telah mengkonfirmasi. Qin Lim tidak diragukan lagi berpura-pura menjadi dewa perang tak tertandingi. Aku meminta, cepat bunuh Qin Lim. Yang mulia, Bupati mengaum di pengadilan, memukul sang Sutairen, menendang sang juara. Sekarang biarkan seorang wanita menyamar sebagai dewa perang tak tertandingi, membingungkan benar dan salah, benar-benar sombong, dan tidak menghormati yang mulia. Saya mengusulkan melengsarkan Bupati. Kekuasaan Kekaisaran Negara Dayau kita. Yang mulia, Bupati terlalu sombong. Dia menunjukkan pengabaian total terhadap yang mulia. Saya memohon Anda untuk melengsarkan Bupati. Saya mendukung mosi tersebut. Melengsarkan Bupati. Kakak Kaisar, beberapa menteri kesayanganku ingin mencopotmu, tahta Bupati. Katamu, bagaimana aku harus menanganinya? Yang mulia adalah raja sebuah negara. Bagaimana kau ingin menanganinya? Bagaimana menanganinya? Rakyat setiaku. Bagaimana menurutmu? Kita berada di pihak mana? Kau gila. Qin Liu dan Bupati jelas tidak bisa mengatasi. Saat ini, kita masih harus berpihak. Saya baru saja memukuli Menteri Keuangan. Tidak ada yang berbicara. Bagus. Dokumen militer lengkap. Dewa perang tak tertandingi telah ditetapkan. Qin Lin benar. Dan mengandalkan kata-kata Bupati tidak cukup untuk membuktikan Qin Wensing adalah dewa perang tak tertandingi. Qin Wensing berpura-pura menjadi dewa perang tak tertandingi. Hukuman mati. Kau berani. Bupati bingung antara benar dan salah. Menyebarkan rumor dan menyebabkan masalah di aula kerajaan, memukuli para menteri, menghina kaisar, diturunkan menjadi rakyat biasa. Yang mulia, Bupati adalah seorang menteri yang setia, landasan bangsa, bukan karena beberapa pernyataan sepihak dari menteri-menteri pengkhianat. Melengsarkan Bupati. Yang mulia, Bupati tidak bisa dikopat, mohon pertimbangkan lagi, Yang mulia. Yunshan, maaf, kamu akan kehilangan tahtamu. Aku ingin tahu siapa yang berani memecat Bupati ini. Yang mulia, cambuk naga yang diberikan oleh mendiang kaisar ada di sini. Tukul tiran, basni pengkhianat. Sepertinya mendiang kaisar masih memiliki pandangan jauh. Hamba khawatir yang mulia akan tertipu oleh pejabat licik, terbutakan dan kebingungan. Itulah mengapa hamba diberi cambuk naga oleh kakak kekaisaran hamba, agar dapat menyadarkan yang mulia tepat waktu. Berani melukai kaisar. Kakak Kaisar. Kakak, apa yang kau lakukan? Kakak Kaisar. Yang mulia, kakak Kaisar, tidakkah kau bisa mengatakan apa yang ingin kau katakan? Apa yang kau lakukan? Anda adalah penguasa lalu. Hamba tidak akan menyadarkan Anda hari ini. Hamba merasa malu kepada mendiang kaisar. Ibu Suri tiba. Menghadap Ibu Suri. Hidup Ibu Suri. Beribu tahun. Ini adalah aula utama, bukan pasar makanan. Anak-anak bangsawan di depan seluruh istana melompat-lompat sebagai seorang kakak, menggunakan cambuk naga yang dianugerahkan oleh mendiang kaisar, mengejar adikmu. Dan kau di depan istana, wajah semua orang hilang. Tidak ada jejak kaisar, sikap dan keagungan. Ibu Suri. Ibu Suri. Yang mulia Bupati dan yang mulia kaisar, bisakah kalian memberiku penjelasan? Ibu Suri, ini semua salah kakak. Kaisar menggunakan statusnya sebagai bupati. Haruskah seorang wanita, dewa perang tak tertandingi, masih tidak mendengarkan nasihat, harus dieksekusi? Menteri setiaku, menjaga perbatasan selama 5 tahun. Dewa perang tak tertandingi Marsekal Qin. Ibu Suri, jangan dengarkan omong kosong adik kaisar. Faktanya adalah adik kaisar hidup Dayoku, tapi hamba tidak tahu siapa dia. Basni pembunuh adik. Hamba ingin dinamai Markus Juara Agung Dayau. Hamba benar-benar tidak tahan lagi. Lalu dia mengeluarkan cambuk naga. Dia ingin membersihkan ketidakadilan di istana hamba. Apa yang kau katakan? Semuanya masuk akal. Mungkinkah aku salah? Atau mereka yang salah? Ibu Suri menenangkan diri. Ibu Suri tenanglah. Ibu Suri tenanglah. Tenanglah.
Hidup di Dayao, seorang pria di puncak kekuasaan. Deola besarku. Bermain rumah-rumahan. Masih ada harapan untuk Dayao. Apakah ada masa depan? Mengapa aku begini terhadap Ibu Suri? Ada perasaan khusus. Sangat aneh, cukup menarik. Siapa nama gadis itu? Nama keluarga siapa? Sebagai seorang wanita, dia justru mengenakan seragam militer. Tidak rendah hati maupun sombong. Bertemu Ibu Suri. Belum berlutut juga. Qin Huansing. Rumah Qin di Gang Wudao, Kota Selatan. Gang Wudao? Hanya keluarga militer biasa. Bagus. Sangat bagus. Pengawal. Berikan ini, bajingan bodoh. Seret dia dan pukuli sampai mati. Keluarga Qin dari Wudao Xiang dihukum bersama. Bunuh 3 klan. Qin Huansing sudah mati. Aku harap Ibu Suri akan menepati janji Anda. Bunuh 3 klan keluarga Qin. Ibu Suri tidak bisa. Ibu Suri tidak bisa. Katakan padaku, mengapa tidak? Ibu Suri. Meskipun wanita ini mengganggu pengadilan, tidak hormat kepada Ibu Suri, dia juga berpura-pura menjadi dewa perang tak tertandingi. Tapi, kakaknya adalah istanaku. Seorang menteri yang setia. Dia menjaga perbatasan selama 5 tahun. Menghalangi tulang punggung utara. Tidak berani pergi ke selatan. Masih berharap. Ibu Suri hanya menghukumnya. Mengampuni keluarga Qin. Untuk menyampaikan laporan hormat. Ibu Suri. Kata-kata kaisar semuanya palsu. Qin Huansing bergabung dengan pasukan untuk kakak. Setelah kembali, tapi dianiaya oleh kakak. Merebut ketenarannya. Yun Shen, kau harus ingat. Kita adalah bangsawan. Marsekal Qin dari Dayao. Tidak peduli siapa itu. Penting. Allah istana Dayao. Bagaimana aku bisa begitu marah karena seorang wanita biasa? Sungguh berantakan. Seret dia. Tidak tahu malu. Tidak menepati janji. Lepaskan. Berani. Berani melawan. Membunuh Ibu Suri dan Yang Mulia. Seseorang datang. Cepat kawal. Ini adalah orang yang kau jamin. Ibu, Anda akan membunuh orang. Tidak ada yang diizinkan melawan. Para pelayan, segera datang. Marsekal Kia, aku akan membantumu. Kamu seharusnya tidak datang. Marsekal Qin, kita bilang kita akan hidup dan mati bersama. Layak mati bersamamu. Hentikan, semuanya. Leontin Jokini. Dari mana kau mendapatkannya? Mengapa kamu ingin menjebakku lagi? Apa kamu tidak takut aku akan menusukmu? Ibu Suri, tidak. Nah. Itu kau. Lapor, Ekspres 800 mil, pasukan barbar selatan, invasi perbatasan selatan kita, membakar, membunuh, menjarat, melakukan segala macam kejahatan. Suku-suku Xinjiang selatan saya, korban jiwa yang besar. Qin Huansing, wanita ini adalah ahli seni bela diri. 3 jenderal perbatasan juga memberikan dukungan kuat. Meskipun tidak ada bukti tertulis. Tapi aku tidak bisa memastikan. Qin Huansing bukan dewa perang tak tertandingi yang sebenarnya. Ibu Suri. Sampaikan dekretku. Perintahkan Qin Huansing, Qin Lim. Masing-masing memimpin 50.000 pasukan. Ekspedisi ke Barbar Selatan. Siapa yang mengalahkan pasukan Nanman? Siapa dewa perang tak tertandingi yang sebenarnya? Juara Dayao. Hormati perintah Ibu Suri. Hormati perintah Ibu Suri. Hormat. Saya tidak bisa berjalan lagi. Para pejabat ini benar-benar tidak peduli apakah kita hidup atau mati. Saya bahkan tidak bisa makan cukup. Saya masih berjalan sejauh ini setiap hari. Kamu juga melihatnya kan? Saya berumur 56 tahun ini. Jika ini terus berlanjut, hari ini tahun depan, itu menjadi hari peringatan kematian saya.
Bangunlah, semuanya. Lokasi yang ditentukan belum tercapai. Lanjutkan. Jenderal punya anggur dan daging setiap hari. Masih menunggang kuda. Tentu saja Anda bisa pergi. Kami tidak bisa. Kami perlu makan. Kami perlu istirahat. Ampuni hidup saya, Jenderal. Kami hanya mengeluh. Tidak dihukum mati. Apa yang Anda minta? Hanya anak kecil. Apa yang perlu ditakuti? Paling buruk, saya akan membunuhnya. Menjadi banding. Hari ini aku membunuh seekor kuda. Berjalan bersama semua orang. Daging kuda sebagai ransom militer. Mari kita makan daging bersama. Tolong percayalah padaku. Aku pasti akan membawa makanan dan perbekalan. Untuk kalian semua, mari kita lawan Nanman bersama. Menjadi Marquis dan Perdana Menteri. Bunuh Nanman. Menjadi Marquis dan Perdana Menteri. Bunuh Nanman. Menjadi Marquis dan Perdana Menteri. Lapor kepada Jenderal. Serangan musuh. Perkiraan jumlah tidak kurang dari puluhan ribu. Serangan musuh. Bersiap untuk bertempur. Saudara-saudara, di jalan sempit yang paling berani menang. Mundur berarti mati, maju berarti mati. Tolong ikuti langkahku. Aku akan selalu memimpin. Serangan untuk kalian semua. Masih jauh dari perbatasan. Pasti bukan pasukan barbar selatan. Langkah yang kuat dan bertenaga. Banyak sekali orang. Mereka bukan bandit. Mungkinkah orang-orang Qinlin? Apa yang harus dilakukan? Ada begitu banyak orang di seberang jalan. Bisakah kita menang? Diam. Jenderal adalah seorang wanita. Dia tidak takut. Mungkinkah sekelompok pria besar? Bahkan tidak bisa dibandingkan dengan satu gadis? Ya, yang terburuk yang bisa terjadi adalah kematian. Itu Yun Shen. Yun Shen. Hamba kembali. Apa yang hamba janjikan kepada Anda, sudah hamba penuhi. Ada apa? Bagaimana musuh tiba-tiba menjadi keluarga? Mungkinkah kekasih jenderal kita? Bala bantuan untuk jenderal. Diam. Ini Bupati. Jenderal Anda menjanjikan Anda makanan dan perbekalan. Raja akan memberikannya padamu. Membawa puluhan ribu bala bantuan. Aku berani bertanya padamu. Berani mengikuti Jenderal Qin Wansing dan bertaruh pada seorang raja, pangeran, jenderal atau menteri. Jenderal perkasa. Raja Bupati perkasa. Saya bersedia mengikuti jenderal. Maju menyerang. Wansing, kali ini aku tidak hanya membawa 20.000 prajurit kuat, 10.000 prajurit pensiunan tentara Shen Huang, dan membawamu 3 teman lama. Li Tiangang, Ma Yunfei, Lu Shihin. Temui Marsekal Qin. 3 jenderal. Bukankah kalian sudah kembali? Apa gunanya kita kembali sendirian? Saya bersumpah. Bersumpah untuk mengikuti Marsekal Qin. Itu benar. Marsekal Qin, hidup ini, kami bertiga mengandalkan Anda. Cukup sediakan makanan, kekayaan dan kehormatan penting bagi kami. Itu semua omong kosong. Tidak ada yang lebih baik. Menyenangkan mengikuti jenderal dan melawan barbar. Tidak, kalian semua kembali padaku. Perbatasan utara membutuhkan kalian. Kalian semua datang padaku. Bagaimana jika Rong Utara menyerbu? Kau pantas mendapatkannya. Rakyat perbatasan utara, bersama pasukan Phoenix, kembali. Aku, bukan berarti saya meremehkan mereka. Mereka sudah lebih awal dikalahkan oleh Marsekal Qin. Pinjamkan mereka 10 keberanian. Jangan berani melanggar batas. Ya, Marsekal Qin. Bahkan jika tidak ada kami di perbatasan utara, ada juga 100.000 pasukan perbatasan. Kami bertiga tidak terlalu penting. Marsekal Qin, tolong biarkan kami tinggal. Marsekal Qin, tolong biarkan kami tinggal. Baiklah. Kalau begitu, mari kita bergandengan tangan lagi. Bunuh Nanman. Ya. Bicaralah. Bagaimana itu dilakukan? Aku adalah Bupati Agung Dayao. Merekrut puluhan ribu pasukan. Dan beberapa makanan. Bukan masalah besar. Sakit-sakit. Wansing, kau memiliki kekuatan besar. Kami mengendalikan agen rahasia dunia. Keluarga-keluarga besar di Dayao. Informasi rahasia pengusaha kaya. Semua ada di tanganku. Aku hanya perlu memberi isyarat. Bukankah aku punya semua uang yang kuinginkan? Dan semua orang yang kubutuhkan? Tidak boleh menjarah, darah, dan keringat rakyat. Tidak akan. Mereka semua adalah keluarga kaya. Dan pengusaha kaya. Mereka dilindungi olehku, Dayao. Itulah mengapa populasi begitu makmur. Jalur perdagangan yang lancar. Sekarang, aku akan bekerja keras untuk Dayao. Itu adalah bagian dari pekerjaanku. 3 jenderal dan pasukan Phoenix. Mereka semua secara sukarela pensiun dari militer. Ikuti perintahmu. Ini benar-benar sulit bagimu. Oh, benar.
20.000 pria kuat itu, kondisi fisik yang baik, tapi tidak pernah di medan perang. Tidak sebaik pasukan Phoenix, veteran dari pertempuran yang tak terhitung jumlahnya. Masalah pelatihan militer, serahkan saja padaku. Ketika pasukan tiba di Xinjiang Selatan, aku berjanji, mereka semua adalah pejuang yang hebat. 20.000 pria kuat dan 10.000 si biji-bijian halus. Ini adalah langkah pertama. Kau harus siap secara mental. Yang mulia, 100.000 pasukan swasta Qin Wanxin tiba di Xinjiang Selatan. Pasukan Xinjiang Selatan dalam kebuntuan. Yang mulia, Qin Wanxin telah menyiapkan 100.000 pasukan, mengonsumsi jatah militer senilai 1 tahun. Tidak ada lagi kekhawatiran logistik. Katakan padaku, apa yang terjadi? Terdengar kabar, pasukan Phoenix perbatasan utara secara kolektif meninggalkan militer, bergabung dengan Qin Wanxin. Ada juga desas-desus di kalangan rakyat. Qin Wanxin, dewa perang tak tertandingi yang sesungguhnya. Keluarga-keluarga besar ini, mereka mengirim anggota keluarga mereka, bergabung dengan pasukannya. Tren umum tak terhentikan. Tidak hanya itu, pedagang dari seluruh negeri juga menyumbangkan uang, dikatakan untuk memberikan kontribusi kepada Dayao, membantu dewa perang tak tertandingi, penaklukan Xinjiang Selatan. Kalian berdua sampah. Satu yang mengendalikan uang dan gandum dunia. Satu yang memegang kekuatan militer untuk menaklukkan wilayah. Kalian berdua bersatu. Tidak bisa menekan seorang wanita. Sampah kalian berdua. Seret dia keluar untukku. 30 cambukan. Ya. Baginda, ini tidak relevan. Ini semua adalah urusan keluarga bangsawan dan pedagang. Hamba telah difitnah. Yang mulia, 30 pukulan papan. Menteri veteran dan menteri perang. Usia ini, bahkan jika hamba tidak mati, hamba masih akan kehilangan separuh nyawa. Begitu sesuatu terjadi, di waktu yang akan datang, tidak ada yang bisa menekan Qin Wanxin. 30 pukulan tongkat. Aku perintahkan kalian semua, kita tidak boleh membiarkan Qin Wanxin mengalahkan Nanman. Jika tidak, ketika Qin Wanxin kembali ke ibu kota, kalianlah dipenggal. Terima kasih, Yang Mulia, atas perhatian Anda kepada menteri tua hamba. Kami, hamba-hamba Anda, akan memberikan yang terbaik. Jangan biarkan Qin Wanxin menang. Pergi sana. Hamba dengar bahkan pasukan Shen Huan semua pergi ke Qin Wanxin. Mungkinkah dia benar-benar dewa perang tak tertandingi? Tuan Li, Qin Wanxin dan Bupati. Sekarang Anda dan hamba bagaikan air dan api. Tidak peduli apa yang Anda katakan. Yang penting adalah Yang Mulia. Menurut Anda siapa dewa perang tak tertandingi? Siapa dewa perang tak tertandingi yang sesungguhnya? Ya, tapi Anda bilang bagaimana jika dia benar-benar ingin pasukan Nanman dikalahkan? Sangat sederhana. Qin Lin mengalahkan pasukan Nanman. Qin Wanxin tidak mengalahkan pasukan Nanman. Luar biasa. Prajurit dunia ini, semua dalam kendali hamba. Uam dan gandum perbendaharaan, Kementerian Keuangan. Kami butuh orang. Jika Anda butuh makanan, ada makanan. Qin Wanxin memiliki 100.000 pasukan. Kami akan. Qin Lin mengumpulkan 200.000. Dia memiliki cadangan gaji militer senilai 1 tahun. Kami akan memberikan Qin Lin menyiapkan gaji militer 2 tahun. Pasukan Nanman tidak lebih dari 80.000 orang. 200.000 pasukan dikirim. Pasukan Nanman pasti akan dikalahkan. Baik. Kami akan memutuskan demikian. Selama orang, uang, dan makanan kami tiba, biarkan Qin Lin memimpin pasukan untuk segera bertempur. Kalahkan Nanman. Marsekal Qin, 150.000 pasukan yang dimobilisasi oleh Kementerian Perang sudah di tempat. Makanan dan bekal yang disiapkan tiba di kamp militer. Maksud Yang Suki adalah, biarkan kita memusatkan kekuatan superior kita. Harus sebelum Qin Wanxin mengalahkan Nanman. 150.000 pasukan yang baru direkrut sudah di tempat. Ditambah 50.000 pasukan asli. Total 200.000 pasukan di tangan. Mengalahkan 80.000 Nanman. Tidak masalah. Senjata dan zirah Dayao kami lebih baik dari Nanman.
Marsekal Qin, ini Dayao kami lagi. Dewa perang tak tertandingi. Mengalahkan Nanman. Sudah di depan mata. Setelah Marsekal Qin menaklukkan Rong Utara, mengalahkan Nanman, Anda akan berhasil suatu hari nanti. Marsekal Qin tidak boleh melupakan hamba yang rendah hati ini. Di sisi Anda, hari-hari melayani Anda. Tidak berani. Tuan Fu adalah sarjana terbaik ujian tahun ini, yang dipilih langsung oleh Yang Mulia. Itu milik Xiangshu, menantu. Anda akan mencapai puncak kejayaan. Anda harus menjadi pilar bangsa kita yang agung. Saat itu, Anda dan saya harus saling menjaga. Ya. Sayang sekali. Adikku yang buta. Melewatkan bakat ini. Aku tidak menyangka, Qin Wansing orang itu begitu tak tahu malu dan kejam. Keluarga Qin bekerja keras membesarkannya, bertahun-tahun. Dia ingin memutus akar keluarga Qin. Ayahku memperlakukannya seperti putrinya sendiri. Ilmu tombak keluarga Qin mengajarinya segalanya. Padahal dia ingin aku mati. Marsekal Qin, Qin Wansing orang itu, sekarang ada bupati. Rencana untuknya tidak bisa diremehkan. Saya menyarankan Marsekal Qin mengirim pasukannya sesegera mungkin. Jangan beri Qin Wansing kesempatan untuk mengirim pasukan. Baik, sampaikan perintah militerku. Besok pagi, serang Nanman. Lapor kepada Marsekal Qin. Pasukan Qin List mengalahkan Nanman. Rebut kota Qingyang. Eksplorasi lebih lanjut. Ya. 2 hari kemudian. Lapor Marsekal Qin. Pasukan Qin kembali mengalahkan Nanman. Garis pertempuran maju 50 mil. Eksplorasi lebih lanjut. 5 hari kemudian. Lapor Marsekal Qin. Qinlin meraih 3 kemenangan atas Nanman. Telah memasuki wilayah selatan. Mempersiapkan pertempuran untuk menaklukkan Nanman. Oh tidak, 3 pertempuran, 3 kemenangan. Wansing, jika Qinlin mengalahkan pasukan Nanman, aku akan kehilangan kepalaku. 3 pertempuran, 3 kemenangan. Bagaimana korban di kedua belah pihak? Qinlin menderita lebih dari 3.000 korban. Nanman hanya menderita beberapa ratus korban. Mereka semua menarik pasukan mereka ketika melihat situasi tidak menguntungkan. Tidak baik, Qinlin menang. Nanman mengalahkan musuh. Qinlin sekarang masuk jauh ke wilayah Nanman. Pihak lain pasti akan mengandalkan mengetahui medan, menyergap pasukan Qinlin. Wansing, bisakah kau memastikan? Pasukan Nanman, korban kurang dari mengenai Qinlin, mundur lagi dan lagi. Sudah jelas, adalah untuk memancing Qinlin lebih dalam. Qinlin sekarang memasuki wilayah Nanman. Pasti akan menjadi kekalahan besar. Aku bilang, Qinlin hanyalah seorang pemula, pria muda yang memimpin pasukan. Bagaimana bisa mudah menang? Yun Shen, aku ingin mengirim pasukan untuk mendukung Qinlin. Wansing, kau gila. Qinlin adalah musuh bebuyutan kita. Semakin parah dia kalah, semakin baik keadaannya, semakin baik bagi kita. Yun Shen, pasukan Qinlin juga, anak-anak Dayaoku. 200.000 keturunan Dayao. Aku akan menyelamatkan sebanyak yang aku bisa. Bagus. Wansing, keputusanmu. Aku mendukungmu tanpa syarat. Sampaikan perintah militerku. Pasukan bangkit. Masuk ke Nanman. Aku memiliki 200.000 keturunan di Dayao. Ya. Yun Shen, kau di barat. Tunggu pesanku. Baik. Yang Mulia Bupati, Marsekal Qin telah menerima sisa pasukan Qinlin. Qinlin dikalahkan. Kurang dari 5.000 pasukan tersisa. Sayangnya, aku punya 200.000. Pria yang baik. Lapor. Yang Mulia Bupati Raja, Marsekal Qin telah terbunuh. Nanman mengejar kemenangan. Wansing, kerja bagus. Lapor. Yang Mulia Bupati, Marsekal Qin mengalahkan pasukan Nanman. Pasukan Nanman hampir musnah. Hanya beberapa ratus orang yang melarikan diri. Bagus. Perintahkan petugas logistik untuk menyembelih babi dan domba. Siapkan makanan dan minuman. Menunggu para prajurit kembali dengan kemenangan. Rayakan bersama Marsekal Qin. 1 pertempuran untuk menaklukkan bangsa barbar selatan. Ya, menteri-menteriku yang terhormat, jika kalian tidak punya uang untuk menindaklanjuti, kalau begitu mundurlah. Perpisahan hormat kepada Yang Mulia. Hidup Yang Mulia. Lapor. Perbatasan bergejolak. Pengumuman cepat. Yang Mulia, Marsekal Qin disergap oleh Nanman. Hampir musnah. Lihat, sudah kubilang sejak lama. Perang ini urusan laki-laki. Ini akan membunuh orang. Seorang gadis tidak di rumah. Belajar dengan giat bagaimana melakukan pekerjaan menjahit dengan anak-anak. Ini lelukon. Yang Mulia bijaksana. Mohon hukum hamba, Yang Mulia. Harus dihukum berat. Yang Mulia, yang disergap adalah Jenderal Qinlin. Kalian semua dibubarkan. Yang Mulia, mohon ampuni nyawa hamba Yang Mulia.
200.000 pasukan, hampir musnah. Bahkan jika ada 200.000 babi, dilemparkan ke hutan. Meski bangsa barbar selatan menangkap mereka, tak mungkin semuanya tertangkap. Sialan semuanya. Kaisar, Menteri Keuangan memohon audiensi. Biarkan dia masuk. Menghadap Yang Mulia. Terima kasih atas kerja kerasmu. Temukan satu untukku. Manajemen logistik yang sangat baik. Ada yang lain. Dewa perang tak tertandingi. Aku takut. Nanta, di Dayau. Aku harus bertindak sesuai dengan suasana hati Bupati. Bagaimana kau ingin aku menghadiahimu? Yang Mulia, mohon maafkan hamba. Hamba punya rencana. Itu bisa menghilangkan kekhawatiran Yang Mulia. Katakan padaku, yang mana itu? Kali ini kita tidak ada jalan keluar. Tidak. Ayah mertua yang terhormat pasti akan datang menyelamatkanku jika aku tidak menyakiti Wan Xin. Akankah akhirnya berbeda? Dewa perang tak tertandingi akan datang. Dewa perang tak tertandingi Qin Wan Xin. Jika tanpa dukungan, pertempuran maut dengan bangsa barbar selatan, tidak ada seorang pun di pasukan yang mundur. Qinlin Marsekal Kie, untuk Dayauku. Satu pertempuran untuk menaklukkan bangsa barbar selatan. Seperti yang diharapkan dariku, pertempuran Wushuang Dayau Agung. Dewa perang tak tertandingi. Kakak Qin, aku akan mengatakannya saja. Ayah mertuaku tidak akan pernah menyerah padaku. Sepertinya pilihanku tidak salah. Ini tidak benar. Sepertinya saudaraku Raja masih tidak mau gagal. Selanjutnya kita akan menghadapi serangan balik Kaisar. Wan Xin, apakah kau takut? Kita akan melawan balik. Air datang dan tanah menutupi. Pergi. Anjing Qin dan Bupati ada di sini. Bagus, Anjing Qin. Sengaja tidak mendukung Dewa Perang Wushuang. Membunuh 100.000 prajurit. Mati di perbatasan. Kau akan mati mengenaskan. Demi seorang wanita, kau akan mempertaruhkan 200.000 prajurit Dayau kita menjadi batu loncatan. Guyon Shen, kau tidak pantas menjadi bupati. Ya, dia tidak pantas. Usir dia. Bagaimana kau melakukannya, sayangku? Cari beberapa orang untuk menyebarkan rumor. Mereka mempercayainya. Para bajingan ini. Tapi aku tetap suka mengumpulkan orang untuk membuat masalah. Ikut bersenang-senang. Para tak tersentuh ini. Hanya kecerdasan dan hobi ini. Bagus. Sayangku, pemahamanmu tentang sifat manusia mendalam. Yang Mulia Qinlin telah menghina anugerah suci. Mohon maafkan saya, Yang Mulia. Sayangku, tidak masalah jika kau kalah sekali. Selama kau setia padaku, aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Apakah kau mengerti, juaraku? Menteri Qinlin, saya bersedia melewati api dan air demi Yang Mulia. Apapun yang terjadi, sangat bagus. Kakak Kaisar, aku ingin melihat bagaimana kau menyelesaikan permainan ini. Pergi, sudah waktunya menghadiri sidang istana. Aku telah dinobatkan sebagai juara. Terima kasih, Yang Mulia. Mengapa waktunya tiba? Bupati dan Qin Wan Xin belum datang ke sidang istana. Yang Mulia, saya telah mengirim orang untuk mengingatkan Anda 5 kali. Semua pejabat sipil dan militer di istana. Mereka menunggu mereka. Ini benar-benar keterlaluan. Baiklah. Kalau begitu mari kita mulai. Panjang umur Kaisar. Panjang umur bulan. Teman-teman sekalian, tidak perlu sungkan. Terima kasih, Yang Mulia. Yang Mulia, Qinlin dikalahkan. Kembali dari selatan. Sudah dikonfirmasi, identitas Dewa Perang tak tertandingi. Mohon anugerahkan gelar Markuis Juara kepada saya. Untuk mengajukan memorial resmi. Terima kasih, Yang Mulia.
Di bawah perintah dan takdir langit, titah Kaisar, Qinlir, dewa perang tak tertandingi, mengalahkan Rock Utara dan mengalahkan Barbar Selatan. Eksploitasi militer berulang, khususnya bernama juara. Mengada-ada. Bukankah apa yang kukatakan benar? Tentu saja tidak. Akulah yang mengalahkan Rock Utara. Akulah yang mengalahkan Nanman. Mana buktinya? Saya punya dokumen militer sebagai bukti. Kemudian, saya memenangkan pertempuran melawan Barbar Selatan. Dan Anda? Beginilah caramu menipu Dayao, rakyat, di depan para pejabat sipil dan militer. Membingungkan yang benar dan yang salah. Tidak tahu malu. Wan Xing. Jangan impulsif. The film was translated and narrated by Marsekal Qin. Yang mulia, Qin Wenxing ingin menggantikan status dan pencapaian militer menteri. Membunuh ratusan ribu tentara Dayao kita. Dan itu terjadi tepat di dalam istana Dayao. Menyerang saya. Mohon yang mulia. Disiplin dia. Tidak melayani raja. Dianggap tidak setia. Menyakiti kakakmu di istana. Dianggap tidak adil. Dayao akan memiliki ratusan ribu pasukan dan kuda. Ditempatkan dalam bahaya tanpa peduli. Dianggap tidak manusiawi. Menerima kebaikan orang tua tanpa mengharapkan imbalan. Dianggap tidak berbakti. Ketidaksetiaan dan ketidakadilan seperti itu. Orang yang tidak berbakti dan tidak baik. Mohon berikan perintah Anda. Eksekusi Qin Wenxing. Orang seperti itu. Untungnya, saya bercerai tepat waktu. Adik Kaisar, apakah kau benar-benar ingin melakukan ini? Kakak Kaisar. Aku adalah Kaisar Dayao. Penguasa Dayao, bukan kau. Hari ini, Qin Wenxing harus mati. Aku akan lihat siapa yang berani menyentuhnya. Kakak Kaisar. Qin Lin mengalahkan Nanman. Sesuai taruhan kita. Kau juga akan mati hari ini. Qin Lin mengalahkan Nanman. Itu konyol. Jenderal Li, bawakan kami kepala Jenderal Nanman. Ketika aku memenggal kepala Jenderal Nanman, Qin Lin melarikan diri. Jika bukan karena aku yang terakhir, kau sekarang mengikuti, sama seperti 200.000 prajurit, memotong jiwa Nanman. Adik perempuan, hanya berdasarkan kepala ini, Anda tidak bermaksud. Ambil kepala ini, pergi palsukan pencapaian militer saya. Ini konyol. Benar. Itu benar-benar membuatku tertawa sampai mati. Kau mengambil kepala mati. Datang untuk menakutiku. Itu adalah kejahatan yang lebih besar. Yang mulia, Jenderal Barbar Selatan ini, 3 tahun lalu, saya datang ke negara saya, bertemu dengan Ibu Suri. Lihatlah wajah ini. Itu memang milik Jenderal Barbar Selatan. Tingkat pertama. Tingkat pertama ini memang penampilan Barbar Selatan. Dulu, para Barbar Selatan datang ke ziarah saya. Saya pernah menemaninya sebelumnya. Jadi seharusnya benar. Jadi bisa dibilang, yang mengalahkan Nanman seharusnya Qin Wenxing. Kalian semua, pernahkah Anda melihat Jenderal Barbar Selatan? Mungkinkah Qin Wenxing dan Bupati belum pernah melihatnya? Mencari seseorang yang mirip, tidak mudah menemukan kepala yang mirip. Beraninya Anda mempertanyakan yang mulia di hadapannya? Semua harus dibunuh. Komandan ini membunuh Jenderal Nanman, mengalahkan pasukan Nanman, memaksa Raja Nanman untuk meminta damai. Permintaan rekonsiliasi ada di sini, Tuan Wang. Buka mata anjingmu, lihat baik-baik. Apakah ini segel kerajaan Nanman? Tanda tangan pribadi Raja Nanman. Saya telah menerima surat dari Kerajaan Barbar Selatan. Pada dokumen penyerahan diri, itu memang segel kerajaan Nanman. Tulisan tangan Raja Nanman juga benar. Qin Wenxing, Anda hanya mengandalkan dokumen palsu. Untuk apa itu bisa digunakan? Yang mulia, saya mohon Anda membunuh Qin Wenxing secepatnya. Wanita ini penuh kebohongan. Memikat Bupati. Dia pantas mati. Yang mulia, mohon bunuh Qin Wenxing secepatnya. Di mana para penjaga? Tangkap Qin Wenxing untukku. Tanpa ampun. Keluar dari sini. Bupati mengganggu sidang istana.
Berikan keduanya padaku. Dipenggal. Aku akan lihat siapa yang berani. Kakak Kaisar. Aku tahu kau tidak rela. Tapi para penjaga ini adalah prajurit kematian yang kulatih sendiri. Siapa yang kubiarkan mereka bunuh? Siapa yang mereka bunuh? Bahkan jika kau adalah bupati. Ayo, Qin Wanxing, bupati, bunuh mereka semua untukku. Ibu Suri tiba. Ibu Suri. Ibu Suri. Gu Yunshan Longyu. Pernahkah kamu menganggapku? Ibu ini menganggapnya penting. Jangan takut, nak. Bibi akan memutuskan untukmu. Tuan-tuan yang terhormat. Qin Wanxing, putri kandung saudariku. Saudariku yang malang. Setelah meninggal, dia menjadi pengembara. Diadopsi oleh keluarga Ken. Aku telah memverifikasi masalah ini dari semua sisi. Sepenuhnya benar. Sampaikan dekretku. Mulai sekarang, Qin Wanxing adalah putri Changping. Apel. Hormat putri Changping. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Saya telah menyinggung Ibu Suri. Kamu tidak menyinggungku. Kamu menyinggungnya. Menolak putri Changping. Apakah kamu menyesal? Saya tidak menyesal. Baiklah. Sarjana terbaik tahun ini, Fuyang, berulang kali menabrak putri Changping. Masukkan dia ke penjara. Ibu Suri, mohon ampuni hidup saya. Ibu Suri. Menteri Keuangan. Persiapan ransum militer tidak menguntungkan, menyebabkan 200.000 pasukanku dikalahkan oleh Nanman, pemecatan dan penyelidikan. Laksanakan perintah Anda. Ibu Suri. Wanxing, bagaimana menghadapi Qin Lin? Lihat pendapatmu. Pertama, masuk penjara. Tentukan ulang, memimpin pasukan 200.000, terkubur dalam dosa-dosa Nanman, penjaga. Qin Lin juga dilemparkan ke penjara. Ibu Suri. Kaisar, biarkan seseorang, orang yang belum pernah ke medan perang, memimpin 200.000 pasukan untuk berperang, mengubur 200.000 prajurit Dayao. Itu hanyalah sebuah aib besar. Bagaimana menanganinya? Lakukan saja sendiri. Wanxing, Yunshen, pergi. Ayo pergi. Ibu akan membawamu makan makanan lezat. Di sini, jangan khawatir tentang itu. Mengapa? Ibu, aku anak kandungmu. Wanxing, kemarilah untuk makan malam. Kamu sudah lama bertempur di luar. Terima kasih atas kerja kerasmu. Pakaian ini dibuat olehku. Lihat apakah itu cocok untukmu. Gadis kecil, jangan memakai zirah sepanjang hari. Membawa pedang. Ibu, kau sangat mencintai Wanxing. Biarkan aku, sebagai seorang putra, sedikit cemburu. Kamu sudah dewasa, seorang bupati, tidak kurang. Dan kamu cemburu pada seorang gadis kecil? Apakah kamu malu? Di depan ibuku, aku akan selalu menjadi anak kecil. Liontin Giok ini jadilah milikku. Ambillah Liontin Giok ini. Pergilah ke sana bersama orang tua kandungmu. Saling mengenali. Lin Er. Lakukan.
Bukankah seharusnya kau memberiku penjelasan, Bibi? Wansing, sebenarnya, ibu kandungmu adalah aku, ayah kandungmu. Kaisar mendiang. Bukan. Ada apa ini? Terlalu banyak informasi. Otakku tidak bisa menerimanya lagi. Jangan sentuh aku, Wansing. Ibu tahu aku salah. Berikan aku penjelasan. Tahun itu. Yang mulia. Bayinya sudah lahir, seorang putri. Kinmeng. Keluarga bayi laki-laki itu. Apakah semuanya sudah diurus? Semua beres. Aku akan menyerahkannya padamu nanti. Aku harap kamu merahasiakan namamu. Biarkan putriku tumbuh bahagia, menjadi orang biasa. Tidak ada lagi keterlibatan kerajaan. Selir kerajaan, Anda menyelamatkan hidup saya. Saya Kinmeng, pasti akan untuk Tuan Muda. Perlindungan seumur hidup. Semua dengarkan. Yang lahir adalah Pangeran Baginda. Apakah kalian mengerti? Ya. Karena Yu'er, dia adalah satu-satunya putra mendiang kaisar. Dia adalah satu-satunya yang bisa mewarisi takhta. Tapi setelah Yu'er naik takhta, kesombongan, kebejatan, dan perilaku memalukan. Terlihat seperti tiran. Aku menyesal. Aku menyesal pernah, demi kekuasaan kerajaan, aku sendiri melahirkan putriku, menjauhkannya dariku. Menyesal telah menempatkan Yu'er di takhta, menyebabkan kekacauan. Mungkin, dia lebih cocok menjadi orang biasa. Ternyata di dalam tubuhku mengalir darah para tak tersantun. Bagus untukmu. Berhasil. Menggunakan nyawa beberapa orang. Ditambah nyawa putrimu. Sebagai ganti posisi ibu surimu. Kau mendapatkan keuntungan besar kali ini. Wansing. Ibu tahu ibu salah. Selama kamu mau memaafkan ibu, ibu bisa memberimu apa saja. Beritahu mereka sekarang. Identitasmu. Aku juga bisa membantumu naik takhta. Membuatmu menjadi dayau. Kaisar wanita pertama. Mohon maafkan aku. Aku tahu aku salah. Aku hanya berharap. Stabilitas perbatasan. Tidak ada lagi perang. Kedamaian di bumi. Rakyat hidup dan bekerja dalam damai dan sejahtera. Ibu Suri. Aku tidak bisa menerima apa yang kau lakukan. Aku ingin tenang. Wansing, jangan pergi. Ibu tahu ibu salah. Jangan pergi. Wansing. Ibu Suri. Wansing pasti tidak bisa menerimanya untuk sementara waktu. Aku akan membantumu membujuknya. Yu'er. Ini kamu. Bagaimana bisa kamu? Posisi kaisar hanya bisa menjadi milikku. Aku adalah anak takdir. Dalam kasus ini, aku harus, kalian yang tahu kebenaran, kirim mereka semua ke neraka. Jadi, mereka tidak akan tahu. Aku bukan darah orang tua itu. Jadi, aku adalah kaisar Dayao yang sebenarnya. Aku adalah Dayao, kaisar yang sebenarnya. Ini semua adalah karmaku. Yu'er. Mohon ampuni Wansing.
Biarkan dia pergi. Bagaimana bisa aku membiarkannya pergi? Aku akan menyingkirkan ancaman bagiku. Singkirkan semua. Seseorang datang, seseorang datang. Ibu Suri telah meninggal dunia. Menangislah. Kau akan merasa lebih baik jika menangis. Tidak apa-apa. Aku akan ada untukmu. Perintah Baginda, Qin Wanxing dan Bupati memberontak. Bunuh di tempat. Sepertinya Kaisar ingin kematian kita. Wanxing, maukah kau menemaniku dalam perjalanan ke dunia bawah? Aku masih menunggumu menikahiku. Baik. Semoga tidak terlambat. Sayangku, aku siap membersihkan pemerintahan dan rakyat. Bintang besar ini hanya bisa memiliki satu pemilik. Maukah kau membantu? Panglima perangku. Saya bersedia melewati api dan air demi Baginda. Apapun yang terjadi. Bagus, kau pergi dan mobilisasi pasukan. Kali ini, aku mengirimnya. Bersama istri kecilnya. Pergi ke 18 tingkat neraka. Ya. Marsekal Qin dalam masalah. Segera sampai ke lokasi sinyal. Pasukan Phoenix patuh perintah. Ikuti saya untuk menemui Marsekal Qin. Ya. Bupati memanggil kita. Ikuti saya cepat. Pergi ke tanah sinyal. Ya. Guiyonshen, katakan padaku, mengapa kau selalu melawanku? Jika kau bisa membantuku dengan ketenangan pikiran, dunia ini, bagaimana jika ku berikan setengahnya padamu? Aku berjanji pada mendiang Kaisar untuk melindungi Dayao. Kau sudah sombong dan tidak tahu malu sejak kecil, tidak terpelajar dan tidak terampil, tanpa disiplin lebih. Akan menyeretku ke jurang. Kau tidak bisa melepaskan hak. Mengapa kau harus mengatakannya? Dengan begitu angkuh, aku membunuhmu hari ini. Maka aku adalah penguasa sejati Dayao, langit dan bumi ini. Hanya aku satu-satunya. Saya di sini hari ini. Tidak ada yang ingin menyakiti Yunshen. Kau ini apa? Bagaimana jika kau bisa bertarung? Aku tidak bisa mengalahkanmu dengan 10 dari mereka. Aku akan mengirim ratusan atau ribuan dari mereka. Bagaimana dengan dewa perang yang tak tertandingi? Aku akan tetap membunuhmu. Pergi. Bawahan terlambat dengan pasukan mereka. Mohon Marsekal Qin mengampuni dosa-dosanya. Pasukan Phoenix patuh perintah. Siapapun yang berani menyakiti Marsekal Qin, bunuh tanpa ampun. Seorang tiran. Semua orang, ikuti saya untuk menyelamatkan Yang Mulia Bupati. Kaisar, aku khawatir kau lupa. 200.000 pasukanmu sudah dihabisi oleh Qin Lin, terkubur di wilayah barbar selatan. Sekarang di dalam dan di luar kota kekaisaran. Semuanya adalah pasukan Shen Huang dan bawahanku. Aku tidak tahu dari mana kau mendapatkan keberanian. Berani-beraninya kau membunuhku dan Marsekal Qin. Saya rasa Anda keliru mempercayai perkataan tiran itu. Letakkan senjatamu. Kalian semua dimaafkan karena tidak bersalah. Lihat dewa perang tak tertandingi. Temui Yang Mulia Bupati. Tahun ke-8 Shendi. Ibu suriku meninggal. Putri Qin Wanxi naik tahta sebagai kaisar. Guiyonshen diangkat sebagai bupati. Untuk kaisar. Dan posisi Perdana Menteri.